Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal, yaitu soal simulasi KSN SMA tahun 2021, khususnya untuk mata pelajaran fisika, di mana pada tanggal 28 Mei 2021 kemarin telah dijadwalkan simulasi secara online untuk beberapa pelajaran KSN SMA, diantaranya yaitu fisika. Nah, setelah simulasi tersebut, ini ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Nah, nanti untuk pembahasannya itu tidak cukup untuk satu video saja ya. Jadi akan dibagi menjadi beberapa part. Ini adalah part yang pertamanya. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 5 kg dan 10 kg terhubung dengan seutas tali yang melalui dua buah katrol licin dan ringan seperti pada gambar. Balok A berada pada meja horizontal licin dan ditarik oleh gaya horizontal konstan sebesar 143 Newton. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan benda B dalam meter per sekon kuadrat adalah. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Di sini ada F, gaya tariknya tadi. Nah, karena benda ini dihubungkan oleh satu tali, maka tegangan tali di semua titik itu sama ya besarnya. Berarti di sini ada tegangan tali, di sini nanti juga ada tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali. Selain dia dihubungkan oleh satu tali yang sama, kedua katrolnya ini juga licin gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi besarnya tegangan tali sehingga percepatan bendanya nanti juga sama. Berarti yang A, benda A itu bergerak ke kiri, berarti benda yang B bergerak ke atas. Nah, di sini nanti ada WB, yaitu berat benda B. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tinjau satu persatu. Yang pertama, misalkan kita meninjau benda B, di mana di benda B ini berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan mB dikali dengan A, percepatan bendanya. Nah, di sini nanti kita mau mencari percepatan bendanya dulu ya. Nah, sigma F-nya yaitu T, ada tegangan tali, dikurangi WB. T ini bernilai positif karena dia searah dengan gerakan benda, WB bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda, sama dengan MB kali A. T min WB-nya yaitu M kali G, masanya benda B tadi adalah 10, G-nya 9,8 sama dengan 10A. Atau T sama dengan 10A, 10 dikali 9,8 itu adalah 98, min 98 pindah ruas jadinya, ini tadi 10A plus 98, ini untuk persamaan 1. Nah, yang selanjutnya kita meninjau benda A, sama kayak tadi kita gunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan MA dikali percepatan. Sigma F-nya yaitu ada gaya tariknya F dikurangi dengan tegangan tali sama dengan MA kali A. F-nya tadi 143 Newton, atau Newtonnya tidak usah kita tulis ya. Min T sama dengan massa benda A 5 dikali percepatannya A. Nah, ini persamaan kedua. Nah, karena di sini ada T, kita tadi di persamaan 1 sudah bisa mencari T, berarti kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadinya 143 min T-nya yaitu 10A ditambah 98 sama dengan 5A. Berarti 143 min 10A min 98 sama dengan 5A. 143 dikurangi 98 itu sama dengan 45, sama dengan min 10A pindah ruas ke kanan jadinya plus 10A ditambah 5A sama dengan 15A. Maka nanti kita ketemu percepatan benda A sama dengan 45 per 15 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, inilah percepatan benda B, karena benda A dan benda B itu percepatannya sama, dan inilah percepatannya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Benda bermassa M1, 0,5 kg, bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2I min J, berarti ini masih dalam bentuk vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y, dan menumbuk benda lain yang bermassa M2 sama dengan 0,3 kg, yang sedang bergerak dengan kecepatan V2.
Akibat tumbukan tersebut, benda 2 mengalami perubahan kecepatan yang dinyatakan dengan delta V sama dengan 3I min 2J meter per sekon. Jika tumbukan antara M1 dan M2 terjadi sangat singkat dalam waktu interval 0,001 sekon, maka gaya arah vertikal atau gaya yang bekerja pada komponen arah J atau sumbu Y yang dialami oleh benda M1 pada saat bertumbukan dengan M2 adalah, nah dari soal ini kita nanti menggunakan konsep hubungan antara impuls dan momentum, di mana impuls atau I itu sama dengan perubahan momentum atau delta P. Impuls itu sama dengan gaya dikali selang waktunya atau F kali delta T sama dengan perubahan momentum itu sama dengan M dikali delta V atau perubahan kecepatannya. Nah, ini nanti konsep yang kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita tuliskan persamaannya, karena di sini yang ditanyakan yaitu gaya arah vertikal, berarti ini sama saja gaya pada sumbu Y yang dialami benda 1 pada saat bertumbukan dengan benda 2. Nah, karena di sini yang diketahui adalah delta V milik benda yang kedua, maka nanti F-nya yang kita cari itu adalah F2Y. Gaya yang terjadi pada benda 2 yang arahnya vertikal atau yang searah pada sumbu Y gitu ya. Nah, kita tuliskan persamaannya. F2 ini masih dalam bentuk vektor dikali delta T sama dengan M2 dikali delta V juga dalam bentuk vektor. Berarti ini masih mengandung komponen X dan Y. Ini juga mengandung komponen X dan Y. Nah, karena yang ditanyakan hanya F2Y, berarti kita langsung saja ini ganti dengan F2Y dikali delta T sama dengan M2 kali delta V-nya. Karena ada X dan Y, kita ambil yang Y saja, karena kan kita hanya mau mencari di komponen Y. Nah, perlu teman-teman ketahui di mana vektor atau delta V itu sama dengan delta Vx kali I min delta Vy kali J gitu ya. Berarti ini nilai delta X-nya itu sama dengan 3, nilai delta Vx-nya, maksudnya ini nilai delta Vx sama dengan 3, nilai dari delta ini ditambah ya harusnya, delta Vy itu sama dengan min 2. Oke, sekarang berarti kita tuliskan di sini dikali delta V2Y atau delta V yang terjadi pada benda 2 untuk komponen Y gitu ya. F2Y-nya yang kita cari dikali delta T-nya tadi 0,001 sama dengan massa benda 2 yaitu 0,3 dikali delta V2Y-nya tadi min 2. F2Y sama dengan min 0,3 kali 2 yaitu 0,6 dibagi 0,001 sama dengan min 600 Newton. Nah, tanda min ini adalah menunjukkan arahnya. Jadi inilah besarnya gaya yang bekerja pada arah vertikal untuk benda M2. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan sehingga mendaki bidang miring licin yang tetap. Maksudnya bidang miringnya itu tidak belok-belok, lurus miring gitu ya. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang dan besarnya yaitu 23,6 Newton. Bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan balok ditarik dari keadaan tak bergerak, kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter adalah, berarti ini balok awalnya misalkan di sini gitu ya. Dia bergerak sejauh 2 meter. Berarti ini jaraknya S-nya atau perpindahannya sama dengan 2 meter. Nah, ini sudah kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan ketika balok itu menempuh jarak 2 meter. Berarti V-nya di sini sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton di mana sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya karena tadi baloknya ditarik dengan gaya, di sini juga ada, ini ada gayanya, F gitu ya. Berarti sigma Fx-nya ada F dikurangi W sin theta atau theta-nya 30 derajat sama dengan M kali A. F-nya tadi 23,6 min
W-nya yaitu M kali G, M-nya 4, G-nya 9,8 dikali sin 30 setengah sama dengan 4 kali A. 23,6 dikurangi, ini 4 dicoret sama 2, sini 2 kali 9,8 yaitu 19,6 sama dengan 4A. 23,6 dikurangi 19,6 yaitu 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini tadi kan baloknya itu berawal dari posisi diam. Berarti di sini ada V0-nya, di sini ada VT. Berarti untuk mencari VT, yang diketahui adalah percepatan benda dan perpindahannya, kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. VT kuadrat yang akan kita cari sama dengan V0-nya tadi nilainya 0, ditambah, karena dia dipercepat berarti ditambah 2 dikali A-nya 1, S-nya 2. VT kuadrat sama dengan 4, berarti VT sama dengan akar dari 4 yaitu 2 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan yang dialami benda ketika dia sudah menempuh jarak 2 meter. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Suatu partikel di sepanjang sumbu X dengan posisi X dalam fungsi T sama dengan BT min CT kuadrat, di mana B sama dengan 20 meter per sekon dan C sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu T1 sama dengan 0 sekon hingga T2 sama dengan 4 sekon adalah, C-nya ini tidak ada kuadratnya ya, hanya meter per sekon saja. Oke, nah yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X per delta T, gitu ya. Kita cari dulu persamaan X-nya. Untuk persamaan X-nya, B-nya kita ganti dengan 20 dikali T min C-nya yaitu 1 kali T kuadrat. Berarti X sama dengan 20 T min T kuadrat. Nah, kita masukkan T-nya, misalkan T1-nya sama dengan 0, berarti X, ini tadi X dalam fungsi T ya, Mas Yan. Berarti X ketika T-nya 0 itu sama dengan 20 kali 0, 0 min 0 ya, 0 ya, berarti 0 meter. Nah, untuk T-nya yang sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 20 kali 4 min 4 kuadrat, sama dengan 80 min 16 sama dengan 64 meter. Nah, untuk mencari kecepatan rata-ratanya, V sama dengan delta X, berarti ada X2 min X1 per T2 min T1. X2-nya itu ya ini ketika T-nya 4, yaitu 64, dikurangi X1-nya tadi 0, per T2-nya yaitu 4 min 0. Sehingga 64 dibagi 4 sama dengan 16 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya. Oke, kita bahas. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Sebuah motor memiliki laju awal sebesar 7 meter per sekon dan diperlambat menjadi 2,5 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Berarti kita tuliskan yang diketahui adalah V0-nya sama dengan 7 meter per sekon. VT-nya sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, yang ini diperlambat selama 5 detik, berarti T-nya sama dengan 5 sekon. Diketahui jari-jari roda tersebut, berarti R-nya sama dengan 0,6 meter dan berotasi berlawanan jarum jam. Perpindahan sudut dalam radian dari setiap roda adalah, yang ditanyakan adalah perpindahan sudut, di mana perpindahan sudut itu sama dengan θ-nya. Theta sama dengan berapa gitu ya. Nah, perlu diketahui pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu terdapat persamaan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ada juga persamaan VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Ini untuk gerak GLBB. Nah, untuk gerak melingkar atau gerak melingkar GM gitu ya. Nah, S yang digerak lurus, ini kalau digerak melingkar itu sama dengan perpindahan sudut atau θ. Berarti θ sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Nah, untuk yang VT itu sama dengan omega T
sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T, gitu ya. Nah, berarti kita perlu mencari omega T dan omega 0-nya. Kita bisa menggunakan persamaan pada gerak melingkar di mana kecepatan linier atau V itu sama dengan omega kali R, berarti kalau mau mencari omega itu sama dengan V per R. Nah, kalau mau mencari omega 0 berarti V0 per R sama dengan V0-nya tadi 7, R-nya 0,5 sama dengan 14 meter per sekon. Nah, untuk omega T-nya berarti VT per R sama dengan 2,5 per 0,5 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, kalau kita bisa mencari omega 0 dan omega T, selanjutnya kita sekarang bisa mencari alfanya. Di mana tadi di sini omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T gitu ya. Berarti omega T-nya tadi nilainya 5 sama dengan omega 0-nya 14 min alfa. Kenapa min? Karena dia diperlambat. Kali T-nya yaitu tadi 5, sehingga 5 alfa pindah ruas jadi plus ya, sama dengan 14 min 5. Alfa sama dengan 14 min 5 itu 9 per 5 radian per sekon kuadrat. Ini alfanya. Oh maaf, ini tadi satuannya harusnya radian per sekon ya, karena dia kecepatan sudut. Oke, selanjutnya untuk mencari perpindahan sudutnya, theta, berarti pakai rumus yang ini tadi, theta sama dengan omega 0 kali T min setengah alfa kali T kuadrat. Min karena dia diperlambat. Sama dengan omega 0-nya tadi 14, T-nya 5, min setengah kali alfanya 9 per 5 kali T kuadrat, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. 14 kali 5 yaitu 70 min setengah kali 9 kali, ini dicoret ya, 5, berarti kali 5 sama dengan 70 dikurangi 45 dibagi 2, 22,5, 70 dikurangi 22,5 sama dengan 47,5 radian per, oh maaf nggak ada per sekonnya, berarti tetanya sama dengan 47,5 radian. Nah, inilah jawabannya. Nah, teman-teman, untuk menuliskan jawaban pada KSN tahun ini, teman-teman harus teliti karena ada aturannya. Silakan nanti teman-teman simak bagaimana cara menjawab pada KSN tahun ini. Semoga teman-teman nanti tidak keliru untuk menuliskan titik koma, angka di belakang koma, karena sudah ada aturannya seperti itu ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan 5 soal simulasi KSN SMA tahun 2021 untuk mata pelajaran fisika. Untuk soal-soal yang lainnya, kita simak di video selanjutnya ya. Nah, semoga video ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk belajar. Sukses terus KSN-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.